Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Senin 20 Oktober 2025. Tema pada pagi hari ini adalah fikir ingkar bertemu Tuhan. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menggunakan pikir kita atau otak kita di dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Terkadang permasalahan di rumah, permasalahan di kantor, permasalahan di masyarakat. Nah, itu kita banyak mempergunakan pikir atau kotak kita. Namun demikian, ternyata pikir ini mempunyai kelemahan yang tidak kita sadari. Ternyata pikir itu tidak bisa atau tidak mampu ketika memasuki ranah batin atau gaib. Jadi apa yang dikerjakan oleh pikir itu pada umumnya apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu maka direspon balik oleh otak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, pikir yang ada di dalam otak itu akan bekerja setelah mendapatkan rekaman melalui panca indera, utamanya panca indera yang berupa penglihatan mata dan pendengaran telinga. Oleh sebab itu, pikir tidak akan mampu bekerja atau berpikir di luar rekaman dari dua panca indera itu tadi. Namun demikian, kerja daripada otak atau pikir itu mempunyai kecenderungan kepada hal-hal yang bersifat kebendaan atau materialisme. Akibatnya, dengan hal tersebut, ketergantungan dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya spiritual fikir itu bahwa pikir atau otak ingkar bertemu Allah atau bertemu Tuhan. Kemudian kelemahan juga yang lain, bahwa pikir atau otak itu pengetahuannya hanya terbatas pada hal yang lahir saja dari kehidupan dunia, artinya yang nampak-nampak saja. Sementara itu, analisa pikir tentang dirinya dan fenomena alam tidak akan sanggup menghantarkan pikir bertemu atau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini Bapak Ibu, sebenarnya Al-Quran menjelaskan apa kelemahan daripada pikir. Mari kita lihat di dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Mereka hanya mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Maksudnya urusan penghidupan dunia. Jadi pikir itu hanya mampu, misalkan seperti orang itu berdagang, berjualan, ya. Kapan dia harus berusaha untuk untung, seperti itu. Apa kebutuhan orang, apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang lain supaya dagangan saya cepat laku. Atau misalkan bercocok tanam, ya, misalkan hari ini saya mau ke sawah, mau menanam padi, bagaimana padi ini supaya tumbuhnya subur, dikasih pupuk apa,
kemudian nanamnya mungkin di waktu musim hujan biar tidak mati dan sebagainya, atau membangun rumah ya. Kita bangun misalkan ukuran rumah 6x9, supaya rumah kokoh ini butuh semen berapa, butuh pasir berapa, terus kayu yang baik itu kayu yang bagaimana, terus modelnya seperti apa. Itu semuanya adalah kerja daripada fikir atau otak kita, atau kesibukan dunia lainnya. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, sedangkan mereka terhadap kehidupan akhirat adalah lalai ya. Artinya kalau kita hanya mengandalkan otak kita ya, kelebihan yang dimiliki oleh fikir itu tidak mampu untuk bertemu Allah, tidak mampu mengantarkan kita untuk istiqomah beribadah kepada Allah, tidak mampu mengantarkan jiwa kita untuk selalu ke dalam keadaan suci. Jadi tidak mampu mengantarkan jiwa itu menjaga kesuciannya. Awalam kita lanjutkan dalam surat berikutnya, di surat yang sama, surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim, dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang dirinya sendiri, supaya mereka sadar dari kelalaiannya. Jadi kalau kita itu mengendalikan fikirnya, kalau kita dikendalikan oleh fikir kita, kebanyakan kita itu menjadi manusia yang lalai. Nah, jadi fikir itu ada kecenderungan itu kepada dunia. Biasanya kalau kecenderungan kepada dunia itu ada kecenderungan juga dikendalikan oleh hawa nafsu dan syaitan. Nah, ini permasalahannya. Makanya Bapak Ibu, ketika manusia itu bekerja, itu tidak sedikit manusia itu yang lalai mengingat Allah, saking asiknya bekerja. Ketika masuk waktu ranah sholat, kadang-kadang menunda-nunda ya. Ketika masuk waktu ranah sholat, itu hatinya tidak bergetar, hati nuraninya tidak bergetar bahwa kita sedang dipanggil oleh Allah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Tanggunglah, misalkan mau sholat duhur jam 12, tanggunglah, kita sholat lagi, atau kita tunggu sampai jam 1, tinggal sedikit lah sampai sholatnya itu baru jam 2. Nah, ini disebabkan karena apa? Ini disebabkan karena memang fikir itu tidak punya perangkat untuk bertemu Allah. Jadi kita walaupun punya kedisiplinan yang tinggi, kerja keras, kerja tuntas ya, atau punya kinerja yang luar biasa, tetapi apabila fikir itu tidak didampingi oleh qalbu kiri, tidak dialirkan zikir kepada otak, itu permasalahannya menyebabkan kita itu justru jauh dari Allah. Dan yang paling berbahaya lagi, kita nanti justru bermaksiat kepada Allah yang menyebabkan Allah menjadi murka. Ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Allah tidak menjadikan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan tujuan yang benar dan waktu yang ditentukan. Artinya apa? Artinya bahwa suatu ketika nanti apa yang terjadi di dunia, apa yang kita kerjakan di dunia, bahkan kita sampai lembur, bahwa kita sampai menambah jam kerja ya, itu pada akhirnya nanti akan berakhir ya. Akan berakhir ya, dan ada batas waktunya. Dan pada suatu saat ya, tibalah kita itu harus berhenti dari aktivitas dunia, dan kita dipastikan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah apa yang sudah kita kerjakan di dunia.
Dulu kita pernah lalai di dunia, dulu kita sungguh-sungguh ketika urusan dunia, tetapi urusan dunia, akhirat malah kita menjadi lalai. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia, yaitu orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, bi liqa'i rabbihim lakafirun, benar-benar ingkar akan pertemuannya dengan Tuhan, yakni tidak percaya kepada adanya hari berbangkit sesudah kematian. Nah, ini produk daripada fikir. Jadi fikir itu memang tidak diberikan fasilitas oleh Allah, ya. Artinya untuk bertemu Allah. Artinya apa? Ketika orang itu kualitas kerjanya bagus, itu tidak menjamin orang itu semakin dekat dengan Allah. Ketika orang itu sangat disiplin dalam bekerja, ya, sangat rapi di dalam pekerjaannya, ya, kemudian orang itu juga punya kemampuan yang luar biasa, tapi tidak menjamin orang itu semakin mendekatkan diri kepada Allah. Apa sebabnya? Ya, sebabnya karena pikir itu hanya terbatas apa yang dilihat saja. Kemampuan pikir itu hanya berdasarkan respon daripada panca indera kita, terutama mata dan telinga, penglihatan dan pendengaran. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Lalu bagaimana langkah yang sebenarnya? Jadi ketika kita mempunyai kecerdasan intelektual yang luar biasa, maka perlu ada pendampingan daripada qalbu kiri kita, ada pendampingan dari jiwa kita, yaitu dari jantung sebelah kiri itu kan, setiap detik, setiap waktu itu jantung sebelah kiri ketika roh bekerja itu akan mempengaruhi kerja daripada jantung sebelah kiri. Jantung sebelah kiri akan mengalirkan darah plus oksigen ke seluruh tubuh, terutama ke otak, ya. Maka itu perlu adanya pendampingan dengan zikir kepada Allah. Makanya di dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42, 43 itu kita diminta untuk senantiasa, terutama 41 itu, untuk selalu berzikir dengan waktu yang tidak terbatas. Untuk apa? Untuk mengimbangi jalannya darah dan oksigen ke otak yang tiada pernah berhenti. Nah, kalau perjalanan darah dan otak tiada pernah berhenti, perjalanan darah ke otak itu tiada pernah berhenti, maka juga perlu aliran zikir ke otak itu supaya tidak pernah berhenti. Supaya apa? Supaya kemampuan otak atau fikir itu dikendalikan oleh jiwa. Supaya kemampuan otak atau fikir itu dikendalikan oleh qalbu kiri. Kenapa? Karena jiwa atau qalbu kiri ini punya kemampuan untuk bertemu Allah. Sehingga ketika otak itu punya kemampuan punya kemampuan yang luar biasa, didampingi oleh qalbu kiri dengan jalan mengalirkan zikir kepada Allah, maka kepada otak, ya, maka kecerdasan itu adalah kecerdasan yang sebenarnya. Nah ini, jadi karena mengingat sumber ilmu pengetahuan itu sebetulnya bukan ada di otak, tetapi ada di dalam qalbu kiri, Bapak Ibu. Memang qalbu kiri itu, otak itu hanya diberikan kemampuan intelektual, ya. Artinya apa? Di dalam otak itu ada kemampuan untuk merencanakan, ya. Jadi Tuhan itu mengilhamkan kepada fikir, ya, yang terwujud dalam bentuk perencanaan sebelum membuat sesuatu. Kita lihat bisa di surat An-Nahl surat 16 ayat 68. Kemudian kecerdasan intelektual yang lain adalah kemampuan fikir untuk melakukan penelitian. Semua apa yang ada di langit maupun yang di bumi itu ditundukkan oleh Allah, agar supaya fikir meneliti untuk dicari kegunaannya.
sebagai bentuk karunia Tuhan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyah atau surat 45 ayat 13. Jadi kemudian kemampuan intelektual yang ketiga adalah bahwa pikir atau otak itu punya kemampuan untuk memproduksi, untuk menghasilkan, berkarya. Jadi hasil produksi dari fikir itu akan memberikan manfaat bagi keperluan manusia. Bisa dilihat di dalam surat An-Nahl surat 16 ayat 69. Jadi tiga ini sebetulnya nilai positif daripada fikir itu. Sementara yang lainnya kecenderungan kepada negatif, ya. Terutama kecenderungan didampingi oleh hawa nafsu, kecenderungan didampingi oleh setan, kecenderungan kepada dunia dan terutama kemewahan dan kemegahan dunia. Nah ini kalau tidak didampingi oleh zikir kepada Allah, kalau tidak didampingi oleh jiwa, tidak didampingi oleh qalbu kiri, maka kebanyakan manusia itu banyak yang sesat, ya. Misalkan dengan kepintarannya mereka itu mengambil keuntungan pribadi, dengan kemampuan otak dan kepintarannya dan kecerdasannya bisa memusnahkan orang lain. Dengan kecerdasan dan kepintarannya itu bisa mendolimi orang lain, menipu orang lain, mengambil haknya orang lain. Itu kecenderungan pikir ke sana. Makanya pentingnya kita istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, itu adalah salah satunya untuk mengendalikan pikir. Pentingnya kita menjaga kesucian jiwa. Pentingnya kita menjaga agar jiwa ini selalu berkomunikasi dengan Allah. Pentingnya kita menjaga istiqomah di dalam beribadah. Ini dalam rangka untuk tugas jiwa mengendalikan pikirnya agar selalu dekat dengan Allah. Jadi apa yang dia perbuat, mulai dari merencanakan, ya, kemudian melakukan penelitian, kemudian berkarya atau memproduksi, itu semata-mata untuk kemaslahatan umat. Ini mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama Bapak Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.